Kelek penaan solder iki. Ini ada di angka 21. Jadi yang menyebabkan suaranya agak goyang dan agak pincang itu adalah perbedaan kompresi yang signifikan. Yang masih standar atau standar minimal itu di Oke. Udah enteng ya lur, untuk starternya nggak ada beban yang berat kayak tadi. Masih bersama Farid Putra Motor ya lur. Hari ini kita kedatangan pasien langganan dari Surabaya dengan letter plat P yang keluhannya itu di dinamo starter agak rewel. Kemarin udah dibelikan aki, terus dinamo starternya udah diservis bolak-balik ke bengkel dinamo di Surabaya, tetapi masih ada kendala berat dan sulit starternya. Apalagi pas waktu mesin dingin itu agak sulit, sampai diganti copotan-copotan. Jadi tambah untuk kabelnya tambah 2, tapi masih aja starternya ada masalah berat. Ini tadi pas kesini saya cek, nggak tahu kenapa kok udah enak, ringan. Mungkin kangen sama bengkelnya. Kita kontak-kontakan, kita belikan yang spare part baru. Ini kita coba dulu. Nah, kendalanya itu seperti starternya menurut saya agak berat, nggak enteng. Terus kalau habis udah hidup itu berat dulu, baru ngek naik langsung enteng. Nggak terlalu ringan, kurang ringan menurut saya. Kita biarkan ngisi dulu untuk akinya, nanti kita bongkar. Terus ada goyang di mesin, nanti kita sama orangnya suruh tes kompresi, nanti kita cek kompresi karena memang ada kendala di bagian blok. Untuk silinder kop semuanya udah baru total sama kaki-kaki seperti video yang kemarin saya upload itu. Nah, nggak tahu kenapa tapi sampai di sini starternya enteng ya lor. Tapi kita coba untuk perbaiki karena udah dibelikan spare part baru. Dan untuk pengalaman saya dulu udah habis banyak di dinamo starter, ternyata masih belum sembuh. Kan biasanya kalau mobil HiAce itu kendalanya kalau panas itu starternya agak rewel, agak berat, dan kadang harus dipanasin baru mau starternya baru mau hidup. Dan biasanya itu ada di angkernya atau armaturnya yang udah lemah lilitan, juga di starter yoke-nya ini atau rumah starter, bantalan starter itu gulungannya udah lemah, tidak mengeluarkan arus. Jadi kemarin kita kontek-kontekan, terus kita belanja spare partnya, kita ganti baru, dan terminal starternya juga udah baru. Ini juga baru, nanti kita buka dulu. Kalau saya dulu juga gitu, habis banyak pengalaman saya sendiri di HiAce, sampai ganti aki yang 100 ampere baru bisa enak. Tapi kalau ini masih bisa diperbaiki gini, nggak usah pakai aki terlalu besar karena juga mahal. Ini kita coba buka untuk starternya. Nanti kalau udah selesai starternya baru kita starter terus untuk mengecek tekanan kompresinya. Oke, kita lanjut dulu ya lor. Ini udah kita bongkar untuk dinamo starternya. Untuk giginya masih bagus, tapi ada kejanggalan di sini. Ini di ring di sini. Biar as angkernya ini enggak natap di sini yang mengakibatkan berat. Tapi nanti kita coba untuk buka dulu apa aja kendalanya, kita bongkar semuanya.
Kita bongkar dulu ya. Udah kita bongkar dan udah kita bersihkan. Ternyata untuk penyebab dari dinamo starternya yang kadang berat kadang ringan itu di sini nggak ada pennya ya lor. Seharusnya ini ada aspennya untuk bearingnya ini. Nah untuk bearing yang di sini ini nggak ada. Jadi ini goyang kanan ngeri. Kadang kalau pas tengah itu starternya jadi enteng. Terus di sini ini kan ada asnya sebenarnya, ini enggak ada. Ini sampai kemakan ini. Jadi kalau pas tengah itu enak starternya. Biasanya itu ini nggak bisa dilepas atau paten. Tapi udah kita belikan jadi sekalian kita ganti aja semuanya. Daripada mubazir jadi kita ganti pakai yang baru biar yang lama disimpan. Terus untuk kopling ini adalah kopling dari gigi starter atau bendik. Ini jangan lupa dibersihkan tetapi harus kering, nggak boleh ada stempet. Kalau ada stempetnya itu nanti malah dia los, nggak bisa ngancing karena ini kopling satu arah. Jadi kalau searah gini dia semakin ngancing, kalau gini dia los. Ini kita bikinkan dulu di tukang bubut sambil cari spare part untuk master remnya karena agak longgar. Dan ini kita pasang. Pasangnya itu agak susah. Nah ini udah masuk. Udah cukup. Nah ini udah cukup ya lor. Oh sip, tinggal kita tes nanti. Sementara itu kita ke tukang bubut dulu untuk membubutkan asnya. Udah kita bikinkan untuk pennya di yang di gigi sini di bubut. Nah seharusnya itu gini. Jadi ini ada incernya atau as tengah. Terus sudah kita pasang. Kemudian untuk bautnya yang di sini kita ganti pakai yang kepala baut bukan kepala obeng biar lebih kuat dan nggak gampang rusak. Kalau obeng kan harus pakai di obeng getok. Dan di sini nggak ada penggantian untuk bosstring atau sikat arangnya. Ini masih bagus semua. Ini tinggal kita rakit. Sekalian tadi beli untuk master rem bagian atas karena ada kendala kalau ditahan itu remnya amblas atau enggak langsung mentok gitu, pelan. Tapi ini kita belikan baru. Yang lama itu udah kemakan ini pinggirannya dan rumahnya juga udah aus, banyak keausan. Ini udah nggak mekar lagi ini, kelihatan rata. Dan yang ini agak tipis. Jadi tinggal kita rakit dulu. Untuk pengisian grease-nya atau fatnya jangan banyak-banyak, yang penting udah ada. Nanti kalau terlalu banyak karena dekat dengan mesin bisa mencair. Apalagi untuk fat yang biasa-biasa gitu, rawan untuk delendeng kata orang Jawa. Delendeng guys.
Yang penting ada pelumasnya ya lur, meskipun dikit. Nah, tadi itu di sini ada ringnya karena pemasangannya tidak pas. Ini udah kita rapatkan, ini kita putar, udah ringan, enteng. Kurang ini jadi tulen. Ku mat 100 piro. Kita kencangin. Terus kita coba putar. Udah ringan ya lor, berarti nggak ada kendala di dalam giginya. Tinggal kita pasang. Oke, tinggal kita lanjut pemasangan. Sorry lor, ada yang tertinggal giginya. Satu ini belum terpasang. Oke, udah di dalam udah bisa berputar. Nggak bisa kita putar karena giginya mengunci. Kita pasang ini dulu. Oke, udah press. Udah terpasang, tinggal kita putar untuk giginya. Oh, ternyata masih ada yang keras, nggak bisa diputar. Kita putar lagi. Jadi tesnya untuk tes di tangan itu harus diputar dulu ya. Jadi tesnya itu kalau udah terpasang semua harus diputar dengan tangan dan bisa berputar, maksudnya pakai tang. Kalau ringan berarti nanti ya ringan untuk starternya. Ini bisa jadi terlalu kencang. Nah ini kalau nggak mau pakai ring, kalau pakai ring kawat ini nanti bisa berbahaya. Untuk masa di sini kurang, jadi asnya ini natap ya loh. Jadi kita gerenda aja dulu, cuma sedikit. Di sana ada bekas tatapan,
mentok biar nggak kencang. Kita gerenda dulu. Niko udah kita gerenda, nggak ada pengaruh untuk giginya. Yang penting nanti kalau pas dikencangin itu nggak berat, ringan. Oke, kita lanjut untuk penyoderan, karena tadi sikat arangnya lepas karena kondisi dari kurang kurang pas untuk penyoderannya. Jadi kita solder dulu, karena di sini nggak punya solder besar, jadi kita gunakan dari glow plug atau busi pemanas. Lebih efisien ya lur untuk pemakaiannya, dan lebih cepat mateng atau bagus untuk hasil penyoderannya. Ini solusinya kalau di luar nggak punya solder AC, kita bisa gunakan ini. Kelek penaan solder iki nggak usah. Sip. Ya lor, udah selesai. Untuk hasilnya ya lumayan bagus, udah lumayan mateng, pas, kuat lah daripada pakai solder yang biasa. Ini juga maksimal hasilnya. Oke, kita pasang dulu. Oke, penyetelannya udah selesai untuk dinamo starter, dan kita putar. Di sini udah ringan ya lur, nggak berat. Jadi dipastikan untuk perputarannya dinamo ini udah enteng. Tinggal kita pasang untuk switchnya, terus kita tes di bawah sebelum kita naikkan. Oke, kita coba dulu. Oke, perputarannya udah halus dan udah enteng, tinggal kita pasang. Kemudian cek kompresi sambil mengetes dinamo starternya. Udah kita pasang untuk dinamo starternya, udah kita tes, udah enteng. Terus master remnya udah kita pasang. Sekarang tinggal kita tes untuk cek kompresi menggunakan alat testernya.
Coba Mas sampean starter sih di bisa cek metu wape. Hop. Ini sing ngecres sini. Ayo starter. Oke, kita pasang dulu. Ayo starter. Terus. Nomor 1 ada di angka 22. Kompresinya udah turun jauh ya lor. 22 untuk kompresi nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Dan ini piston nomor 2. Kita coba starter Mas. Ini di angka 21. Jadi udah loss kompresinya. Tinggal kita coba nomor 3. Piston nomor 3. Ayo Mas, starter. Nomor 3 masih di angka 25. Jadi nomor 3 tergolong normal. Selanjutnya nomor 4. Dan ini piston yang terakhir nomor 4, kita coba. Ayo Mas, starter. Ini ada di angka 21. Jadi yang menyebabkan suaranya agak goyang dan agak pincang itu adalah perbedaan kompresi yang signifikan. Yang masih standar atau standar minimal itu di piston nomor 3, dan untuk lainnya udah loyo. Standarnya adalah 30, 31 dan 21 itu adalah standar minimal kompresi, dan udah waktunya turun. Tapi olinya herannya ini enggak berkurang ya lor, cuma kompresinya aja yang kurang. Jadi otomatis jadi tenaganya berkurangnya jauh. Jadi ya harus ganti ring piston atau bisa juga turun mesin. Tapi kita lihat dulu untuk liner boringnya. Kalau emang memungkinkan diganti ring piston ya oke aja. Tapi kalau enggak ya harus turun. Oke, kita pasang dulu dan coba untuk dinamo starternya. Udah selesai kita pasang, kita coba hidupkan starternya. Mas, panasi dhisik. Wes, jok sesuai mek nyoba starter. Wah, lah. Ayo wes langsung. Suaranya ada yang pincang, terus untuk yang pincang itu karena disebabkan dari kompresinya yang bocor, dan hanya satu yang masih lengkap. Jadi yang menyebabkan pincang gini. Ini kalau panas ya mendingan lah daripada dingin. Terus untuk starternya itu udah enteng, ringan, suaranya nggak ada beban, kayak nggak berat gitu. Terus istilahnya untuk orang itu starternya kayak orang ketawa ngakak gitu. Coba eman pateni sampai nuripin aja. Yo. Oke. Udah enteng ya lur, untuk starternya nggak ada beban yang berat kayak tadi. Semoga video ini bermanfaat ya lur, dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran dan komentar, pertanyaan silakan ketik di kolom komentar di bawah. Ono turai nging ngono ya.